balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku sudah bersama dengan Kanjeng Loli. Sesuai judul, kali ini kita akan menceritakan perjalanan hidup si Loli ya, dari awal aku adopsi si Loli sampai sekarang. Sekedar info saja ya, buat yang member baru Kucing Cemara atau penonton baru Kucing Cemara, mungkin kalian bingung ya, siapa itu si Loli, kok jarang banget kelihatan, terus kok bisa sih dipanggil Kanjeng Loli gitu kan. Nah, kalian wajib nonton ini videonya sampai selesai biar kalian lebih mengetahui lah ya tentang si Loli ini, karena memang akhir-akhir ini aku akui jarang banget bahas tentang si Loli ya, karena dia sudah steril gitu ya teman-teman. Jadi yang dibahas kayak gitu-gitu aja gitu ya, maksudnya nggak beranak atau nggak ada apa-apa gitu ya, kecuali Sasa ini teman-teman ya. Pastikan yang aku bahas banyak gitu ya, entah si Sasa ketemu sama anaknya atau si Tres atau gimana kayak gitu ya. Sedangkan si Loli sekarang sudah tidak bisa punya anak lagi, meskipun ada satu anak di sini. Oke, yuk langsung aja kita ceritakan si Loli dari awal ketemu sampai sekarang. Nah, awal mula aku adopsi si Loli itu aku dulu nyari di grup Facebook yang namanya Forum Jual Beli Kucing Pati kalau nggak salah. Pokoknya jual beli kucing Pati ya. Jadi bukan Semarang. Jadi waktu itu aku lagi ke Pati dan itu belum nikah sama Mbak Kucing Cemara tentunya ya, karena aku adopsi si Loli ini sudah 3 tahun yang lalu gitu ya. Dan itu tepatnya di bulan puasa tahun 2020 di bulan Juni gitu ya. Nah, aku lihat-lihat kan waktu itu dulu aku punya kucing kan ada 3 ya, Tebo, Timi sama Molly gitu ya. Itu aku borong semua teman-teman ya ke Pati, karena aku selama puasa itu lebih sering di Pati gitu ya, kurang lebih 2 mingguan apa 3 mingguan tuh di Pati, sisanya di Semarang gitu. Makanya daripada Tebo, Timi, Molly aku titipin di pet shop kan, mending aku borong semua aja ke Pati kayak gitu. Akhirnya dari situ kan, karena tiap hari kegiatanku di Pati, tidak ada kuliah, tidak ada apa-apa gitu kan, posisi waktu itu juga belum bikin konten. Akhirnya aku putusin buat membeli kucing aja lah ya. Ini bahasanya beli sih, karena emang pakai duit gitu ya, bukan adopsi gratis gitu. Akhirnya aku putusin buat adopsi kucing dan aku mencari kucing di grup jual beli kucing yang ada di Pati. Akhirnya aku menemukan si Loli ini ya teman-teman, dengan mahar 3,5 kalau nggak salah. Waktu itu aku belum paham tuh ya, anatomi Persia yang bagus itu kayak gimana gitu kan. Terus misal beli Persia itu harganya berapa, nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Waktu itu mikirnya cuman, oh si Loli ini lucu ya, mukanya gemesin, bulunya lebat, terus ya pokoknya gemesin lah. Oke lah, 3,5 juta aku beli aja gitu. Akhirnya aku beli tuh 3,5 juta. Dateng tuh ya si Loli, ternyata sesuai dengan foto ya, lucu banget, gemes banget, dan bulunya mekrok banget gitu ya. Pokoknya gemes banget lah, aku suka banget tuh, tidak rugi mengeluarkan 3,5 juta buat beli kucing ya. Nah, akhirnya setelah aku rawat makin kesini, lah kok ternyata si Loli ini merot teman-teman ya. Nih, liatin, kalian lihat ya tuh. Jadi rahang si Loli ini tidak simetris gitu ya, ada kayak benggangnya gitu sehingga merot, dan itu sering banget sih terjadi di kucing-kucing Persia ya. Biasanya nih, mohon maaf nih ya, bukannya aku menjelek-jelekkan kamu ya Loli ya, mohon maaf nih, karena ini aku tahu dari teman-temanku yang breeder Persia. Biasanya Persia yang hidungnya itu merot, bukan hidungnya, lebih tepatnya ya hidungnya bisa ataupun giginya merot, itu biasanya Persia sortiran gitu teman-teman ya. Maksudnya Persia sortiran itu misalnya ada breeder Persia, terus habis itu dia ada salah satu kucing yang anatominya tuh nggak sesuai standar asosiasi ya, atau nggak sesuai standar ya, itulah pedigree lah gampangannya ya. Nah, makanya itu gak di pedigriin atau gak disertifikatin, jadilah kucing sortiran itu. Nah, itu cerita dari temanku. Tapi kalau kalian punya pengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah aja, barangkali pengalamanku salah kan, kayak gitu. Intinya si Loli itu setelah aku rawat beberapa hari lagi ngeh ya, dia tuh, waduh ini kucing kenapa merot kayak gini gitu ya. Lebih parahnya lagi ya, dia itu kalau misal udah melet, dia tuh gak bisa balik lagi gitu teman-teman ya. Lidahnya tuh kayak stuck, kayak ngebug gitu ya, kayak error, nggak tahu lah pokoknya, lucu gitu. Tapi di luar apa ya, keanehannya itu ya teman-teman ya, maksudnya itu kok hidungnya apa merot, terus bibirnya juga merot gitu kan. Maksudnya kalau secara anatomi Persia kan kurang begitu bagus, tapi di luar itu aku malah
lihat itu kayak lucu gitu ya. Kenapa sih Loli gitu, lucu banget, kayak mukanya tuh kayak ngamuk terus gitu loh teman-teman ya jadinya tuh. Makanya oh ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Terus awal-awal tuh aku mikirnya juga aku pengen ini pengen breeding kucing Persia gitu kan. Nah dulu belum ada tuh aku pejantan di sini ya. Akhirnya aku join breed sama temenku namanya Mas Andri. Nah Mas Andri itu adalah yang punya Bubu ya teman-teman ya. Bubu adalah suami pertama dari si Loli itu teman-teman ya. Jadi suami pertama dari si Loli, dan menghasilkan anak ada 2, ada Berry dan ada Boni. Nah ini yang saya bilang ya, mungkin menonton baru kalian kaget kalau si Boni ini anaknya si Loli gitu kan. Jadi si Boni ini adalah anak si Loli dari si Bubu. Nah untuk si Berry-nya itu dibawa ke Takengon atau dibawa ke ibunya Mbak Kucing Cemara kayak gitu ya. Oke, singkat cerita, karena aku merasakan kesenangan ya teman-teman ya, dikarenakan waktu itu si Loli itu lahiran, terus rasanya tuh waduh seneng banget sih pertama kali lihat kucing pesek lahiran, anaknya pesek-pesek itu, waduh excited banget lah pokoknya. Dan waktu itu aku sempat kontenin juga, view-nya tuh lumayan ada 1 juta lebih ya, itu pertama kali lahiran si Loli. Dan itu videonya lumayan mengharukan juga ya, dikarenakan Loli kan baru pertama kali lahiran, terus dia teriak-teriak. Nah kayak apa ya, mengharukan aja gitu aku lihatnya ya. Pokoknya gitulah intinya, itu di lahiran pertama. Dari situ kok makin kok pikir-pikir lagi ya teman-teman ya, kenapa kok nggak aku beli kucing jantan aja ya buat suami dari si Loli. Nah itu ya, awal mula aku mengadopsi si Jackie ya teman-teman. Jadi pas aku adopsi si Jackie itu sebenarnya udah ada planning dari sebelum aku menjodohkan si Loli itu ya. Cuman posisi itu si Jackie masih bayi gitu teman-teman ya, sehingga aku belum bisa membawa ke rumah. Tak bawa ke rumah pun nggak mungkin dong bisa kawin sama Loli. Makanya aku kawin dulu sama si Bubu. Dan setelah kawin sama si Bubu, si Loli udah punya anak Berry Boni, Jackie itu udah agak gede, usia 3 bulan 4 bulan gitu ya teman-teman ya. Akhirnya aku bisa bawa ke rumah. Dari situ ya, lucu banget sih si Jackie waktu kecil. Tapi ini nanti malah aku cerita tentang si Jackie, konteksnya udah keluar ya. Intinya aku tungguin tuh sampai gede ya, sampai si Jackie itu udah agak dewasa lah ya. Akhirnya aku bisa kawinkan si Jackie dengan si Loli ini teman-teman ya. Seneng banget sih bisa ngawinin kucing sendiri gitu ya, maksudnya ada nggak join breed lagi. Dan menghasilkan 3 anak ya, ada Luffy, ada Dovi, ada si Poni. Buat yang tanya ya, Bang, di mana semua itu anak-anak si Loli yang kedua? Apakah mereka mati? Tentu saja tidak ya teman-teman ya. Untuk si Luffy dan Dovi itu aku kasih ke temanku. Terus untuk si Poni itu aku kasihin ke Mas Ridwan Hanif kayak gitu ya. Dan semuanya itu free adopsi kayak gitu. Nah kalau kalian mau lihat tentang si Luffy, Dovi, Poni, kalian bisa cek video yang ini itu ya. Itu udah aku istilahnya dokumentasi lah ya, semua keunikan anak Loli yang kedua ada di situ semua. Kalau kalian pengen nostalgia, pengen lihat-lihat kucing Cemara yang dulu, silahkan aja ditonton video itu. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi. Oke? Dah dari situ ya teman-teman ya. Karena makin kesini itu makin banyak gitu kan kucingnya gitu, bertambah-tambah. Ada si Sasa, terus tiba-tiba ada siapa lagi, ada Ura, ada macam-macam lah, ada Cecek, ada Nami, ada Lasmi, ada lain-lain gitu ya. Kucing-kucing di sini makin banyak. Dan akhirnya pas itu si Loli itu kawin lagi tuh, kawinnya sama Jackie kan di anak ketiga. Setelah kawin biasa aja sih ya, maksudnya keluar itu 5 anak kalau nggak salah ya. Dan dari 5 anak itu yang hidup cuma 1 ya, itu adalah Beton teman-teman ya. Jadi nggak tahu kenapa Beton nih yang survive sendiri, makanya aku kasih nama Beton gitu ya, kuat banget gitu. Dan si Beton ini aku lepas adopsi ke orang Jogja, namanya apa ya, lupa deh, pokoknya nanti aku cantumin aja IG-nya itu ya.
itu orang Jogja yang sekarang rawat beton. Aku pengen main ke sana sih nanti kalau ke Jogja ya, soalnya kayaknya si beton sekarang kayak beza gitu ya, lucu banget, cabinya dapat banget gitu ya. Nanti deh next kita akan main ke beton ya teman-teman ya. Intinya dari 5 anak itu yang sisa cuma 1 tok si beton, yang 4 mati semua. Nah, kenapa kok begitu? Dikarenakan si Loli ini waktu punya anak dia tuh gak mau nyusuin teman-teman ya. Jadi ya udahlah, main-main biasa, terus nanti paling sehari itu sekali nyusuin, habis itu main lagi sehari nyusuin gitu ya. Makanya dari situ aku udah mulai curiga nih, kenapa kok si Loli sejak lahiran ketiga dia itu males nyusuin ya, padahal di lahiran kedua dia itu santai banget gitu ya, maksudnya nyusuin terus gitu ya, fokus terus. Kayaknya si Loli ini ya sesuai dibilang sama animal komunikator kemarin ya, jadi si Loli itu kayak cemburu gitu ke anaknya. Sejak aku punya anak kok yang disayang malah anakku, aku kok jarang disayang, kayaknya gitu ya, makanya dia gak mau nyusuin. Nah, waktu itu aku masih curiga aja teman-teman, tapi belum yakin tuh kalau si Loli tuh gak mau nyusuin. Akhirnya aku meetingin lagi tuh di perkawinan keempat ya, sama si Jackie lagi tuh. Dan bener aja ya, dia punya anak 5 lagi nih ya, dan itu mati semua teman-teman, tidak ada sisa satu pun ya. Itu gara-garanya lagi-lagi dia nggak mau nyusuin kayak gitu ya. Ada fix. Dari situ aku langsung tanya animal komunikator, ini anak maunya kayak gimana. Ternyata benar saja yang sesuai aku bilang tadi ya, dia iri gitu dengan anaknya, makanya dia tidak suka punya anak. Dan mulai dari situ, karena si Loli ini nggak mau nyusuin, ya udahlah ya, aku sterilin gitu ya. Jadi kalau aku tuh nyeterilin kucing itu tidak memandang ras ya teman-teman. Maksudnya ini tergantung apa istilahnya ya, kebaikan dari anak-anaknya ya. Misal nih contohnya saja ya, si Loli ini kan ras Persia ya, ya meskipun nggak murni ya mungkin ya. Nah si Sasa ini kan ras domestik ya teman-teman ya. Tapi kenapa kok prioritas sterilnya lebih didahuluin si Loli? Padahal yang mana kita tahu ya, yang banyak di steril itu harusnya kucing domestik dulu, karena banyak yang bilang itu overpopulasi. Nah kalau aku sendiri sih mikirnya ini karena kucingku semua, sayang sama mereka semua, jadi aku lihat dulu kebutuhan mereka ya. Jadi misal si Loli ini butuh di steril karena dia udah gak mau punya anak, ya aku sterilin. Lagi pula ya teman-teman ya, alhamdulillahnya selama ini ketika si Sasa ini punya anak, aku nggak begitu susah lah ya istilahnya buat ngelepas adopsi mereka gitu ya. Ada si Uno, ada si Dos, ada si Tres, dan itu sudah dapat adopter semuanya gitu ya. Termasuk si Soju tidak apa ya, nggak susah-susah banget lah ya. Tinggal aku post di Kucing Cemara, insya Allah langsung dapat lah kayak gitu adopternya. Makanya ya udahlah, si Loli dulu yang aku sterilin gitu. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman ceritaku tentang si Loli. Dari awal aku menemukan si Loli sampai sekarang kayak gini. Dan tentunya si Loli ini adalah kucing senior Kucing Cemara ya. Jadi dia dari awal sampai sekarang. Dan tentunya untuk depannya tidak mungkin aku bakal lepas adopsi kayak gitu teman-teman ya. Jadi dah forever home lah di sini. Meskipun agak ngeselin kadang sih, dia gak suka digendong teman-teman ya. Kenapa lol? Kan gak suka digendong. Dah. Tapi bulu dia sejak habis di steril tuh langsung kelihatan ya. Nih kalian lihat sendiri. Ini belum maksimal sih menurutku, cuman udah kelihatan banget sih. Kayak gitu. Oke. Nah itu tadi teman-teman ya ceritanya. Kalau kalian ada saran buat menceritakan kucing-kucing lainnya ya yang belum aku ceritakan di sini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.